Shalom adik-adik. Aduh, gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Kakak rindu banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun ibadah kita masih online nih, kakak percaya kita semua tetap bersungguh-sungguh. Kita nggak ada yang main-main, kita tetap muji Tuhan dengan semangat. Dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, kakak mau ajak sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita semua konsentrasi, lepasin semua yang namanya gadget, HP, tablet, matiin semuanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya satukan hati kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara kami selalu Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan.
kasih Tuhan Yesus buat perlindungan Tuhan Yesus untuk kami Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Mari kita katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi kita nyatakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Buku apa ini? Sepertinya ini buku harian Hana. Aku tidak menyangka ada begitu banyak rasa sakit yang harus aku alami di rumah suamiku. Bermula dari aku harus merelakan suamiku yang menjadikan aku bukan lagi satu-satunya istri baginya. Aku tidak memiliki anak, dan si Penina itu tak bosan-bosannya menyakiti aku dengan kata-katanya. Ih, ning nang ciluk, ba, ciluk, ba, ciluk, ba, ih, ganteng banget. Anaknya siapa ini ya? Kok ganteng banget, aduh, hidungnya kayak papahnya, matanya kayak mamah ya. Aduh, sayang. Aduh, meskipun mama capek, dari pagi udah bangun, udah harus bersih-bersih rumah, udah gitu nyusuin kamu, bikin bubur kamu. Tapi kalau ngeliat kayak gini tuh capek mama hilang loh nak, bener. Aduh sayang. Kamu lagi ngapain sih? Dari tadi perasaan aktivitasnya gitu-gitu mulu gitu, kayak nggak ada sibuk-sibuknya gitu di rumah, bersih-bersih kayak bantuin gitu kan. Yang nggak aneh juga sih ya kalau misalkan nggak punya anak gitu, susah punya anak ya. Jadi ya kayak hidupnya tuh nggak ada tujuannya gitu. Rasanya jangan aneh sama orang yang kayak gitu. Hana, Han, aku boleh minta tolong nggak? Ini kan aku repot banget nih, aku ada keperluan, jadi aku harus keluar, tapi baby aku nggak ada yang pegang. Bisa nggak dipegang kamu dulu? Oh ya, nggak apa-apa, bisa. Bentar, aku lupa. Tapi kayaknya kamu nggak bakat kali ya ngurus anak, soalnya kan belum pernah juga ya. Ya aku kurang, bukannya gimana sih, tapi kayaknya aku kurang percaya aja gitu kalau misalnya kamu bisa pegang anak aku. Gak usah aja lah ya. Papa El.
siapa ini? Tak. Lucu. Tuh bener kan, kalau dilihat-lihat tuh hidungnya hidung papa, matanya mata mama. Iya. Ih, si ganteng. Aduh, papa itu bersihin dulu, itu beleknya itu. Oh iya. Oh, ini kalau gede nih kayak papahnya nanti gantengnya ya. Iya sayang, iya sayang. Namun begitu, ratapan doaku kepada Tuhan tak pernah putus. Seperti hari ini, aku dan keluargaku pergi ke Shilo untuk beribadah dan membawa doa yang selalu sama setiap tahunnya, yaitu untuk kehadiran seorang anak. Hana, Penina. Ayo Pak, udah siap? Peninanya mana? Papa, Oh, bentar, maafin. Tadi kan ganti baju dulu babynya, orang kita mau ibadah, jadi harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Udah siap semuanya, yuk berangkat aja. Hana, kenapa kamu nggak makan? Mau nggak nafsu makan. Kamu kenapa emangnya? Hana, kamu kenapa? Bukannya aku lebih berharga daripada sebuah anak laki-laki. Sudahlah. Pah, udahlah, dia cuma cari perhatian aja sama papa. Udahlah, nggak usah dipikirin, lanjutin dulu aja makannya. Udah. Ya Tuhan, jikalau Engkau memberikan aku keturunan, aku akan memberikannya kepadamu ya Tuhan, sebagai pelayan-Mu. Hana, mengapa engkau berlaku mabuk begitu, Hana? Sampai berapa lama lagi engkau akan terus-menerus dalam mabukmu itu, Hana? Aku tidak mabuk. Hamba-Mu ini tidak mabuk oleh anggur ataupun oleh minuman lainnya. Hamba-Mu ini berdoa dengan pedih hati kepada Tuhan. Baiklah, Hana. Jika demikian yang terjadi, menurutku, kau pulang saja, Hana. Maka apa yang menjadi kesusahan hatimu itu akan terjadi bagimu dan akan diberikan Allah bagimu. Akhirnya tangisan dan doaku tidak sia-sia. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku seorang anak laki-laki dan aku memberikan nama kepadanya Samuel. Dia akan tinggal di rumah Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Aku akan memberikannya ke rumah Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menjawab doaku. Nah, adik-adik gimana dramanya tadi? Wah, luar biasa banget ya waktu kita menyaksikan saat seseorang perempuan berdoa dengan sungguh-sungguh hati sama Tuhan, doanya terjawab. Ayo tadi, siapa nama ibunya yang ingin punya anak? Siapa? Kurang keras, siapa? Betul, Ibu Hana. Wah, kehidupan doa Ibu Hana itu kuat banget adik-adik. Begitu juga dengan imannya yang selalu percaya bahwa dengan berdoa kepada Tuhan kita, doanya akan dikabulkan. Terus Kak, itu kan tadi Samuel dikasihin ke Imam Eli. Lah, Bu Hana gak punya anak lagi dong? Tetap punya. Karena untuk menggantikan Samuel, Tuhan memberikan anak yang lebih banyak untuk Ibu Hana. 3 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Luar biasa banget ya Tuhan kita.
Nah, seperti itu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Biarkanlah kita mempunyai kehidupan doa yang dengan kesungguhan hati kita berdoa sama Tuhan, karena kita tahu dan kita sadar bahwa hanya Tuhanlah yang mampu mengabulkan segala doa kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terus Kak, apakah aku harus pergi ke Silo juga untuk doa? Supaya doa aku sama kayak doa Ibu Hana tadi dijawab Tuhan? Nggak perlu adik-adik. Kenapa? Karena setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Tandanya apa? Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi berbeda dengan Ibu Hana, kita tidak perlu lagi tuh namanya, aduh aku harus ke Bandung untuk berdoa supaya doaku dijawab Tuhan. Atau aduh aku harus kemana ya, aku harus cari bangunan yang tinggi supaya Tuhan bisa dengar doaku. Nggak perlu teman-teman. Bahkan di dalam kamar pun, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada siapa-siapa, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan, dan Tuhan pasti akan mendengar doa kita semua. Luar biasa ya pekerjaan salib Tuhan. Wah teman-teman, ayo kita mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi sejak hari ini. Ayo teman-teman semuanya, mulai malam hari ini luangkan waktunya untuk mempunyai saat teduh, berdoa sama Tuhan, membaca Alkitab, dan punya hubungan yang makin erat sama Tuhan. Nah sekarang kakak akan bagikan ayat hafalan minggu ini ada di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Satu kali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Karena ayat hafalnya pendek, jadi jangan lupa untuk mengumpulkan video ayat hafalan dan juga melakukan aktivitas minggu ini, difoto lalu dikirimkan ke email ya. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you.
Salam adik-adik. Nah, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau bikin sesuatu lagi nih. Yuk Kak Yohana tunjukin caranya. Yang pertama, siapin alasnya pakai koran, terus kertas, cat air, spidol, dan tempat buat numpahin cat airnya. Di sini Kak Yohana pakai piring plastik. Nah, kalau udah, terus kalian tumpahin deh cat airnya. Nah, di sini Kak Yohana pakai warna kuning, merah, dan biru. Kalau udah, terus tambahin air sedikit. Nah, terus kalau udah, kita aduk-aduk aja cat airnya sampai semuanya rata. Terus kita celupin deh tangan kita ke dalam cat airnya. Nah, sampai semuanya merata, kena satu tangan. Kalau udah, terus kita tempel tangan kita di atas kertas. Kemudian diangkat. Nah, ini biarin dulu sampai kering ya. Nah, kalau udah kering, baru kita mau kasih tulisan. Kita kasih tulisan doa, terus tambahin nama kalian. Di sini Kak Yohana tulis nama Kak Yohana, doa Yohana misalnya. Nah, terus kita mau tulis ini pokok doa kita. Misalnya yang pertama untuk keluarga, kemudian yang kedua misalnya untuk gereja, terus misalnya lagi untuk Bapak Presiden kita dan untuk negara kita, Indonesia. Nah, terus yang keempat, kita berdoa untuk orang-orang yang sakit misalnya. Nah, terus baru yang terakhir kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau udah, kalian boleh hias deh sesuka hati kalian. Nah, di sini Kak Yohana pakai sisa-sisa cat air yang tadi. Di sini Kak Yohana tambahin aja. Terus Kak Yohana kasih sedikit gambar. Nah, kayak gini. Nah, terus udah deh selesai. Nah, kayak gitu cara bikinnya. Gampang ya? Jangan lupa untuk dibuat ya. God bless you. Wah, adik-adik, hari ini ramai banget kan adik-adik? Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan aktivitas kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk tunduk dan taat terhadap firman-Mu. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Aku akan memberikan kepada kamu tanggung jawab dengan perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21a. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Terima kasih. Matius 25 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. 25:21. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Baik. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu dalam perkara yang besar. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan melakukan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21a. Karena engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, Allah akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. God bless you. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Amin. God bless you. Bye-bye. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka Allah akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Matius 25 ayat 21. Engkau yang setia dalam perkara kecil. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terima kasih. Matius 25 ayat 21b. Karena engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terima kasih. God bless you. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, Allah akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dadah. 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terima kasih. Matius 25 ayat 21a. Ayat 21a. Karena engkau setia engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21b. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Yohanes 15 ayat 16b. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Karena kamu setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Matius 25 ayat 21. Amin. Bye. Matius 25 ayat 21. Karena kamu setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Amin. Dadah. Matius 25 ayat 21. Karena kamu telah setia dalam perkara kecil, maka aku memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Matius 25 ayat 21. Karena kau setia dalam perkara kecil, Allah akan memberimu tanggung jawab perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil, Allah akan memberimu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Amin. Terima kasih. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab
dalam perkara yang besar. Amin. Matius 25 ayat 21b. Karena engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberi tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu dalam perkara yang besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Matius 25 ayat 21. Karena engkau setia dengan perkara yang kecil, maka aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar.